Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya coba buka backdoor belakangnya laptop saya ya, Acer Nitro 5. Dan ternyata setelah saya pakai sekitar mungkin 5 bulanan ya. Ini 5 bulanan. Itu ternyata sudah ada penumpukan kotoran di dalam kipasnya ya, di fannya ini, di kedua fannya ini sudah cukup banyak. Nah, jadi saran saya setelah 5 bulanan itu wajib dibersihkan setiap 5 bulan ataupun ya 3 bulanan lah, itu wajib dibersihkan teman-teman ya. Karena kalau misalkan nanti si kipasnya ini sudah bermasalah, terlalu tebal si debu ataupun apa tuh yang nempel di dalam kipasnya, itu akan mengakibatkan si fannya itu jadi kurang maksimal. Alhasil laptopnya akan menjadi cepat panas dan ujung-ujungnya nanti bisa merusak hardware-nya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah buka semua untuk baut-bautnya, oke? Dan juga di sini saya gunakan vacuum cleaner portable seperti ini, teman-teman. Sebelumnya juga saya sudah review juga ya di channel ini terkait vacuum ini nih. Ini keren sih kalau menurut saya dan awet juga. Nah, ini bunyinya cukup kencang untuk nanti ngebersihin di dalamnya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung aja di sini kita coba buka ya backdoornya seperti apa penampakannya. Nah, ini dia teman-teman. Wah ya. Oke, jadi ini untuk di bagian belakang daripada si backdoornya. Oke, di sini ada semacam kayak metal ya. Ini metal ada 2. Ini fungsinya sebagai heatsink juga, heatsink buat si SSD-nya ya. Nah, ini SSD-nya teman-teman. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Ini semacam kayak pasta nih, kayak lem gitu untuk pendinginnya, jadi biar lebih cepat adem. Dan juga ini harus benar-benar dibersihkan ya. Ini saya sudah vakum ya. Oke, sudah vakum seperti ini. Untuk debu-debunya sudah saya hilangkan teman-teman, seperti ini. Dan kalau saran saya sih, yang punya laptop gaming ataupun laptop apapun itu sebaiknya punya alat vacuum cleaner portable seperti ini. Banyaklah mereknya teman-teman, bisa cari aja di internet ya. Kalau saya pakainya yang seperti inilah. Ini lumayan teman-teman. Oke, daya hisapnya juga cukup kuat. Oke, kita coba ini simpan dulu sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, memang kalau sekilas kalau lihat kamera ini nggak kelihatan. Oke, di sini kita akan coba zoom teman-teman ya. Kita coba lihat nih di bagian kipasnya ya. Oke, coba lihat. Nah, kita coba atur fokus dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini selama 5 bulan teman-teman. Nah, selama 5 bulan kita coba nyalakan. Nah, lihat. Ini debu-debunya ini sudah numpuk nih di kipasnya. Nah, sebaiknya ini kita bersihkan, kita vakum. Kita pakai sikat gigi boleh, tapi saran saya lebih baik langsung divakum aja, teman-teman. Oke, nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ini lihat debu-debunya sampai ke sini tuh. Tuh, ya. Debu-debunya nih. Tuh. Ya, nah ini debu-debunya, debu-debu kecil banget ini. Padahal saya sering kali kalau misalkan sudah pakai tuh ya, sudah pakai laptopnya, itu sering saya vakum belakangnya tuh teman-teman ya. Nah, biasanya itu akan nempel di sini nih. Nah, akan pada nempel si debu-debunya di sini. Itu langsung jadi vakum biar nanti tidak masuk ke dalam teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini untuk apa ya? Untuk menjaga aja sih kalau menurut saya. Menjaga aja agar supaya si laptopnya itu tetap awet lah, seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba vakum ya. Oke, kita vakum di sini. Ini untuk kipas yang sebelah kiri dulu. Ini kalau nggak salah CPU ya. GPU. Sebelah sini GPU, yang ini CPU teman-teman. Oke, langsung aja kita coba vakum di sini ya. Oke, kita jauhkan dulu aja. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Setelah kita coba vakum atau kita bersihkan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah selesai, sudah saya vakum ya. Meskipun di sini memang kurang maksimal, jadi si kipasnya itu memang masih tuh kan. Kalau seperti ini tuh masih benar-benar lancar lah, masih benar-benar bagus, nggak ada masalah. Tetapi dengan kita buang debu-debunya seperti itu akan lebih aman lagi teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat perbandingannya tadi ya, setelah ataupun sebelum dibersihkan ya teman-teman. Sekarang sudah jauh lebih bersih teman-teman ya. Untuk si kipasnya nih udah jauh lebih bersih. Kita vakum. Nah, ini selama 5 bulan. Bayangkan kalau misalkan sudah setahun lebih, bahkan 2 tahun nggak pernah dibuka, nggak pernah dibersihkan gitu teman-teman, pasti ini akan sangat penuh banget di area sini, bahkan bisa masuk ke dalam. Nah,
Oke, kenapa ya tadinya sih saya mau coba pakai sikat gigi seperti ini ya, kita bersihkan seperti itu. Ternyata terlalu beresiko ya. Kalau kita coba nggak sambil kita vakum, itu nanti akan masuk ke dalam. Nah, sebaiknya pada saat kita coba bersihkan seperti ini, itu sebaiknya kita sambil vakum ya, sambil kita sedot si debunya, biar nanti tuh nggak masuk ke area lebih dalam lagi gitu teman-teman ya. Jadi sebaiknya pada saat kita nanti buka ataupun kalau kita bersihkan itu sambil kita vakum kalau misalkan menggunakan sikat gigi seperti ini, ataupun ada kuas khusus lah ya, itu bisa. Dan itu bisa sambil ataupun harus wajib menggunakan vakum biar nanti tidak menyebar ke dalam gitu teman. Jadi begitu nanti pas kita sapu seperti ini, itu si debunya itu langsung kesedot sama si vakumnya. Seperti itu. Tadi saya coba praktekkan itu hanya menggunakan vakum aja. Jadi di sini sudah kelihatan lebih bersih daripada sebelumnya teman-teman ya. Nah, itu di pinggir teman itu tadi sebelumnya ya. Seperti itu kotor, di sini juga banyak debu-debunya, sekarang sudah hampir bersih. Ini tinggal dimaksimalkan aja. Tinggal dimaksimalkan aja, dibersihkan lagi teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba lihat di sebelah yang kanannya nih teman-teman. Kita coba lihat yang kanannya. Oke, kita geser dulu sedikit. Nah, itu teman-teman, ini ya yang tengah nih. Nah, ini masih di area tengah ini. Itu kalau teman-teman lihat, ini sudah banyak debu-debu yang benar-benar tipis banget. Dan di sebelah pinggirnya ini masih bersih. Nah, ini 5 bulan ya. Ini 5 bulan baru saya buka. Oke, 5 bulan baru saya buka. Seperti ini teman-teman, gitu ya. Jadi sebaiknya di sini teman-teman langsung aja, kalau bisa jangan 5 bulan, setiap 2,5 bulan atau maksimal 3 bulan itu langsung saja dibersihkan teman-teman ya. Wajib dibersihkan untuk di bagian area kipas ini agar supaya sirkulasi pendinginnya gitu kan. Apalagi kalau si laptopnya ini sering digunakan live streaming, berjalan lama, performance gamingnya lama, itu wajib sekali untuk dibersihkan ya. Di samping itu juga teman-teman harus perhatikan area tempat penyimpanan si laptopnya juga. Kalau misalkan ya teman-teman itu di tempat yang sedikit banyak debu, itu ya jangan, bersihkan dulu lah areanya. Ataupun pakai kipas pendingin juga tambahan di dalam, di bawahnya, biar nanti tidak langsung menyentuh ke lantai seperti ini ya teman-teman. Nah, biar tidak nyentuh ke yang seperti ini. Biasanya tuh kalau yang seperti itu banyak sekali debunya. Jadi kalau misalkan menggunakan lagi di bawahnya itu ada fan coolernya, itu bisa lebih aman lagi teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini untuk area-area yang sininya tuh bisa kita bersihkan lah ya dengan menggunakan kuas yang benar-benar lembut. Jangan menggunakan kuas yang benar-benar kasar. Nah, sini juga kenapa saya pakai sikat gigi itu karena ini lembut banget teman-teman tuh ya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini, tips ataupun saran saya. Jadi laptop gaming itu sebaiknya setelah 2 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan lah, itu sebaiknya dibuka backdoor belakangnya dan dibersihkan teman-teman untuk di bagian fannya atau kipasnya itu ya, agar awet. Rata-rata memang kalau laptop gaming itu cepat rusak tuh karena ini nggak terawat ya. Kipas ini nggak terawat, jadi rusak, lambat, performanya nggak maksimal, muternya gitu kan, RPM-nya tidak maksimal, sehingga nanti ke proses pendinginan CPU dan GPU-nya itu terhambat. Jadi akan panas dan akhirnya nanti rusak CPU dan GPU. Nah, apalagi nanti ke komponen yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya tips dari saya. Oke, terkait ya ini laptop wajib dibersihkan setiap ya 3 bulan maksimal 5 bulan lah teman-teman ya. 5 bulan wajib dibersihkan untuk si kipasnya. Seperti itu ya. Oke, di sini saya akan lanjutin bersihin yang kipas satunya lagi teman-teman, dan videonya mungkin sampai sini dulu aja. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang punya laptop gaming khususnya seperti itu. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip.